Terima kasih Pak Jalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Raya Telaga Kahuripan yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa berlimpah rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kita nikmat berupa kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan kembali, kita lanjutkan seperti biasa, kita beriktikaf di masjid ini sampai beberapa menit ke depan, sambil kita sama-sama belajar hikmah dari kitabullah dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan sebagaimana tadi Pak Jalu sampaikan akan meningkatkan wawasan keislaman kita, keimanan kita, dan pada gilirannya juga insyaallah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau. Jamaah rahimanallah, dalam kesempatan pagi ini izinkan saya menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan ibadah puasa, namun dalam konteks yang lain. Ya, saya mencoba melihatnya dari satu perspektif makna dasar daripada puasa. Tapi sebelum itu jamaah rahimanallah, ketika kita menjelang memasuki bulan Ramadan, biasanya seringkali kita mendapatkan pencerahan tentang bagaimana sikap kita, bagaimana suasana hati kita harusnya, bagaimana seharusnya sikap kita, bagaimana seharusnya suasana hati kita ketika memasuki bulan Ramadan. Salah satunya yang mungkin pernah kita dengar adalah seperti yang diungkapkan oleh salah seorang ulama salaf, yakni Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menyatakan bahwa salah satu kebiasaan para ulama salaf, ya, para ulama di zaman dulu yang saleh tentu saja, ya, adalah membagi waktu dalam satu tahun itu menjadi dua. Ini kata beliau, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali. Menjadi dua, katakanlah 6 bulan, di mana 6 bulan yang pertama, jadi 6 bulan yang pertama itu bulan, di situ ada bulan Ramadan dan 5 bulan setelahnya. Jadi katakanlah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, Safar. Jadi Ramadan, Syawal sampai Safar, 6 bulan yang pertama itu, ya. Di bulan Ramadan doanya adalah bagaimana memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dan Allah berkenan untuk menerima amal ibadah selama bulan Ramadan tersebut. Jadi bulan Ramadan maksimal ibadahnya, tapi doanya juga kenceng supaya
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berhenti di situ, bukan berhenti ketika Ramadan selesai. Lalu doa supaya ibadah Ramadan diterima itu bukan berhenti, tapi dilanjutkan sampai 5 bulan berikutnya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, itu doanya terus, ya Allah, terimalah ibadahku di bulan Ramadan. Kalau ada yang belum sempurna, tolong sempurnakanlah. Nah, memasuki kemudian bulan ketujuhnya, katakanlah misalnya tadi ya, kalau hitungan kita dari Ramadan sampai Safar, maka dari Rabiul Awal sampai Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajabun, Sya'ban, 6 bulan berikutnya doanya adalah, ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Jadi bayangkan ya, tentu kita kemudian bisa mengukur saya, diri kita sendiri kalau barometernya mereka gitu. Kalau barometernya mereka para salaf itu yang sudah sedemikian sungguh-sungguh, betul-betul rindu dan ingin berjumpa dengan Ramadan, ingin memaksimalkan di bulan Ramadan, ingin mendapatkan ridha Allah di bulan Ramadan, sampai sejauh itu, nggak putus-putus. Jadi seolah-olah Ramadan itu betul-betul Ramadan di hati. Nah, ya kan temanya hari ini ya, Ramadan di hati, raih kesucian diri kalau ada salah ya, kemuliaan diri. Jadi karena Ramadannya di hati, maka sepanjang masa juga akan terbawa. Nah, jadi jamaah rahimanallah, saya mengajak untuk kemudian bagaimana ketika kita kemudian melihat patokan itu, patokan ulama itu, maka setidaknya lah sekian persen kita berusaha untuk kemudian mengikutinya, gitu ya. Kalau yang kita biasanya ingatnya kan ketika, malah saya tadi lupa berdoa, malah kita ingatnya ketika kemudian imam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ketika masuk bulan Rajab kita, oh iya saya mau bulan puasa gitu ya. Jadi jamaah rahimanallah, sekali lagi mari kita bisa membawa betul-betul Ramadan ini ke dalam hati kita sehingga akan bersama kita sepanjang tahun. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan sedikit membahas tentang puasa tapi dari makna dasarnya, dari makna asalnya, yaitu menahan diri. As-shaum al-imsak. As-shaum, puasa itu adalah intinya adalah menahan diri. Dalam konteks nanti bulan Ramadan, bukan saja menahan diri dari sesuatu yang haram, itu mah sudah pasti ya. Tidak boleh makan yang haram, tidak boleh berbohong, tidak boleh menyakiti tetangga, tidak boleh dan seterusnya, itu mah sudah jelas. Tapi yang justru dilatih adalah menahan diri dari sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh dilakukan. Sarapan nasi uduk kan boleh kan? Sarapan lontong sayur juga boleh. Tapi nanti ketika bulan puasa itu di stop dulu. Nah, jadi melarang, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang boleh. Jadi inti dari puasa atau istilahnya makna dasar, kalau Rocky Gerung biasanya genealogis. Nah, makna genealogis dari puasa adalah imsak, menahan diri. Nah, maka puasa kosmik yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kosmos, baik yang makrokosmos yang besar maupun yang mikro, artinya alam jagat raya ini, dari sesuatu yang besar-besar sampai yang terkecil, dalam konteks makna dasar dari as-shaum, yakni al-imsak tadi, menahan diri, maka sebetulnya alam semesta semuanya adalah berpuasa. Nah, puasa di surga dan puasa di bumi. Oke. Salah satu tema drama
di surga adalah puasa. Di surga temanya banyak ya, kejadian di surga dari mulai mungkin ribuan triliunan tahun kita nggak pernah tahu sebelum Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam ya, sampai kemudian Nabi Adam diciptakan dan menghuni di surga sampai berapa lama kita juga nggak tahu, sampai kemudian Allah turunkan ke bumi, salah satu temanya adalah puasa. Di mana konteks puasa di surga ini adalah ketika moyang kita ya, Nabiullah Adam alaihissalam ya, kakek kita, moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam sudah mendapatkan, katakanlah ya, mendapatkan 3 tak. Meskipun sekarang kemudian ada ditambah-tambah ya, untuk ada apa istilahnya itu, pemutakhiran ya. Kalau dulu kita menyebutkan harta, tahta dan wanita. Lalu kemudian ada yang menambahkan sekarang dengan merek mobil misalnya gitu, atau kuota gitu ya. Tapi yang dasar tadi bahwa Nabiullah Adam alaihissalam di surga sudah mendapatkan harta, tahta dan wanita. Mendapatkan harta karena apa? Ya, semua yang di surga itu boleh dinikmati. Semuanya boleh. Kan kalau kita di surga bisa minta apa saja, bisa menikmati apa saja. Dalam konteks harta berarti harta yang dimiliki oleh Nabiullah Adam alaihissalam luar biasa banyak. Tak terhingga di surga itu. Lalu tahta, ya jelas. Wong atas perintah Allah seluruh malaikat dan jin di dalamnya dan iblis termasuk di dalamnya itu disuruh sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi beliau mendapatkan tahta, mendapatkan tempat yang begitu tinggi di mata para penghuni surga. Lalu wanita, ya jelas karena beliau kesepian di surga, kemudian dengan izin Allah, dan ini juga bagian dari skenario Allah, kemudian diberilah pasangan yakni Hawa. Jadi lengkaplah apa yang telah dimiliki Nabiullah Adam alaihissalam, harta, tahta dan wanita. Nah, maka kemudian di sini ujiannya terjadi. Ketika itu sudah di tangan, ketika saya sudah memiliki harta, saya sudah memiliki kehormatan, meskipun misalnya saya bukan pejabat, tapi misalnya punya kedudukan tersendiri di masyarakat secara sosial. Dalam konteks itu juga bisa disebut tahta. Lalu punya pasangan. Maka godaan berikutnya apa? Apa yang kemudian itu menjadi kunci dari iblis laknatullah untuk kemudian pintu masuk menggoda Adam alaihissalam. Apa kira-kira? Semuanya sudah ada. Semuanya sudah di tangan. Lalu kira-kira kekhawatiran apa lagi ketika tiga-tiganya sudah di tangan? Kekhawatiran jangan-jangan yang saya genggam ini, yang saya miliki ini lenyap. Nah itu kan, saya bersusah payah mencari uang sampai kemudian terkumpul sedikit demi sedikit. Begitu sudah dapat, selanjutnya apa yang saya takutkan? Waduh, nanti uang saya berkurang, nanti banknya dibobol, nanti dengan segala macam, dengan segala kerisauan itu. Nah, pintu inilah yang kemudian, celah inilah yang kemudian diambil oleh iblis untuk menggoda Adam. Mungkin bahasa santainya, mau enggak yang sudah kamu miliki ini langgeng, jangan sampai hilang. Ya kan?
Itu kan ketakutan saya, ketakutan kita, sebagian dari kita mungkin ya. Sebelum punya motor, sebelum punya mobil, ya santai aja. Maksudnya keinginan untuk punya motor mobil, iya. Tapi begitu sudah memiliki, mulai muncul kekhawatiran. Wah, nanti mobil saya dicuri, motor saya dicuri. Padahal ketika belum punya mobil, belum punya motor kan nggak ada kekhawatiran itu. Nah, maka dari situ iblis masuk dengan cara menggoda, mau nggak kamu langgeng nih, yang sudah kamu miliki, yang sudah kamu nikmati, ini langgeng. Ketika sudah masuk itu, tentu mau dong, siapa saja, kita semua juga mau ketika ditawarkan bagaimana supaya yang sudah kita miliki jangan sampai lepas gitu ya. Maka satu-satunya cara adalah dengan, kalau orang Jawa Timur bilang, dengan mokel. Apa itu? Sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah nikmati semuanya kecuali satu ini nih, pohon ini. Yang kemudian iblis menyebutnya sebagai pohon keabadian. Jadi yang melakob, yang menjuluki ini pohon keabadian adalah iblis. Karena iming-imingnya kalau Adam alaihissalam dan Hawa menikmati buah dari pohon ini akan mendapatkan keabadian. Dan ternyata mokel itulah puasa Nabiullah Adam alaihissalam yang diperintahkan Allah untuk tidak mendekati dan menikmati buah atau syajarah itu, pohon itu, terlanggar. Maka kemudian terjadilah drama berikutnya yang kemudian kita sekarang berada di sini. Tentu semuanya atas kehendak Allah, ya. Semuanya tentu atas kehendak Allah. Karena memang Nabiullah Adam alaihissalam diorientasikan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Maka dengan demikian, ketika puasa kita ambil dari makna awalnya, sebetulnya puasa itu juga melekat pada semua ibadah yang kita lakukan. Dari mulai syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Bayangkan, Tuhan itu kan salah satu definisinya adalah sesuatu yang sentral, yang menjadi pusat perhatian kita, yang menjadi fokus kita, yang kemudian kita melakukan segalanya untuk itu, untuk sesuatu itu salah satu definisi dari Tuhan. Jadi ketika kita memfokuskan kehidupan kita itu untuk harta misalnya, bagaimana saya bisa mendapatkan mobil seri terbaru nih? Gimana caranya saya bisa mendapatkan? Lalu kita mati-matian mendapatkannya, kadang juga dengan menyalahi syariat dan sebagainya, melupakan aturan Allah, melupakan Allah, maka sejatinya kita sedang mempertuhankan mobil itu. Dan mobil itu bisa bentuk yang lain-lain. Nah, itulah Tuhan. Nah, ketika kita bersyahadat, kita disuruh berpuasa. Berpuasa dari menuhankan yang lain dan hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat, ya kan? Dalam salat Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram, ya sudah, setelah itu kita puasa. Puasa sebentar. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh ngobrol, ya, nggak boleh banyak hal yang sesungguhnya boleh dilakukan di waktu yang lain. Lalu ada zakat. Saya berhak dong, saya punya uang kok, untuk kemudian saya kekepin sendiri, saya nikmati sendiri, ngapain saya berbagi? Nah, kita disuruh berpuasa dari perasaan itu dengan cara berbagi. Haji, siapapun, orang kaya, orang miskin, setengah miskin, miskin banget, ketika berkenan atau ketika berkesempatan melaksanakan ibadah haji, maka salah satunya ya pakaiannya ihram, nggak boleh pakai jas yang paling mahal untuk tawaf misalnya, nggak boleh.
Kita harus berpuasa dari simbol-simbol itu. Nah, maka dengan demikian jamaah rahimanallah, boleh dikatakan kunci keselamatan dunia dan akhirat adalah puasa. Bagaimana kita mengendalikan diri kita ya dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita bicara kosmik, maka mencakup di dalamnya adalah alam dan manusia. Alam itu selain manusia, ya. Dalam konteks ini misalnya binatang gitu ya. Alam didesain untuk berpuasa dan dipaksa. Nah, ini dia. Alam itu didesain untuk survive-nya itu berpuasa dan dipaksa untuk itu. Tapi manusia didesain juga. Kita itu didesain untuk berpuasa, ya. Tapi karena kita manusia, kita diberi pilihan untuk mau berpuasa atau tidak. Sehingga disitulah letak nanti pertanggungjawabannya. Kalau alam semesta, binatang, pohon, gunung, semuanya itu karena dipaksa berpuasa, dipaksa taat, maka mereka tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi ketika manusia diberi pilihan untuk ya atau tidak, di situ letak kemudian kita harus mempertanggungjawabkan. Ada metamorfosa. Ini pelajaran kita waktu di sekolah. Bagaimana kupu-kupu, bagaimana ulat jadi kupu-kupu. Ada bangsa aves, bangsa burung ketika mengeram itu juga harus berpuasa. Ada hibernasi dari sebagian hewan. Ada karnivora dan herbivora. Sejahat sehebat-hebatnya singa, dia juga harus berpuasa ketika nggak ada daging. Nggak mungkin dia makan rumput. Sehebat-hebatnya rusa, dia juga harus berpuasa ketika nggak ada rumput, karena nggak mungkin dia makan ikan. Terus para binatang itu ya tentu dengan desain yang ada dalam yang saya bilang tadi dipaksa, karena memang didesain untuk tidak berpikir menyimpan makanan sebagaimana kita menyimpan makanan. Isi kulkas rumah saya misalnya untuk seminggu ke depan itu aman. Tapi tidak untuk para hewan kan. Hewan tidak berpikir bagaimana menyimpan makanannya sampai berminggu, berbulan. Ya makan secukupnya. Nanti cari lagi. Karena memang sudah didesain demikian. Nah, kebalikan manusia, kita hanya dipaksa wajib berpuasa hanya di bulan Ramadan. Maka pilihannya mau puasa apa enggak. Ketika seorang ibu mengandung, kita kontekskan dengan tadi ya, dengan bangsa burung. Ketika seorang ibu mengandung, dia disuruh berpuasa untuk memastikan janin yang dikandungnya aman dan nanti bisa lahir dengan baik. Sehingga nggak boleh mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu dan nggak boleh melakukan kegiatan ini itu dan sebagainya. Lalu ada pakaian dan makanan. Kalau binatang yang hibernasi tadi karena keterbatasannya dia harus berhibernasi. Kalau kita di musim se-ekstrim apapun, ya kita bisa mengadaptasi diri dengan pakaian, dengan makanan yang kita simpan itu. Lalu kita nggak masalah kalau terpaksa nggak ada ayam, nggak ada daging, nggak ada ikan, kita masih bisa makan sayur dan buah-buahan. Atau sebaliknya, ketika nggak ada sayur dan buah-buahan, daging ya enak banget. Apalagi daging kambing yang waktu kemarin gitu misalnya gitu kan. Jadi kita omnivora dan ini berbeda dengan binatang tadi. Kita seperti saya katakan tadi bisa menyimpan makanan untuk seminggu, sebulan ke depan. Maka pilihannya kita mau puasa atau tidak. Nah, pertanyaannya, puasa itu untuk siapa sih? Ya. Puasa itu untuk siapa? Jawabannya dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini hadis yang sangat populer yang sering kita dengar di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi ya, hadis yang teksnya
qaulnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak masuk dalam Al-Qur'an. Semua amal anak Adam untuknya, ya, puasa, zakat dan sebagainya itu ada benefit, ya, dominan untuknya, untuk si hamba itu, kecuali puasa, ia untukku dan aku akan membalasnya. Jadi ada posesivitas di situ, kepemilikan Allah di situ. Allah merasa puasa itu untukku. Maka jamaah rahimanallah, karena puasa itu untukku, tidak perlu merisaukan pahala yang diperoleh. Ya, tentu ini satu wacana saja ya, bukan berarti kemudian berbeda dengan wacana lain maka yang lain tidak benar. Enggak, ini salah satu sudut pandang saja. Tidak perlu hitung-hitungan, tidak perlu merisaukan. Oh, ini kalau saya berbagi takjilan, saya dapat apa ya? Nah, enggak perlu. Kalau saya puasa yang 11 rakaat sama 22 rakaat gimana ya? Aduh, itu terus nanti akan ada argumen masing-masing, ya kan? Yang 23 merasa lebih banyak, pahalanya lebih banyak, lalu yang 11, tapi kita melaksanakannya itu santai. Tidak buru-buru, ini sholat atau kayak ayam matok dan seterusnya. Itu akan ada argumen seperti itu. Ya, kita tinggalkan itu, ya. Kita tidak hiraukan, tidak hitung-hitung lagi, udah. Orang sudah dibilang as-saumu li wa ana ajzi bihi. Aku yang langsung akan membalasnya. Jadi udah nggak usah pakai hitung-hitungan. Maka dengan demikian, ini nanti dalam bukunya MH Tuhan Pun Berpuasa yang tahun lalu kalau nggak salah disampaikan oleh Ustadz Syafi'i Al-Bantani gitu ya. Salah satu subjudulnya adalah puasa dan kepentingan. Nah ini dia. Nanti bisa dicek di bukunya beliau. Puasa dan kepentingan, setidaknya tentu dengan bahasa MH yang khas itu ya. Tapi intinya juga sama dengan yang para ulama sampaikan. Motivasi orang berpuasa itu ada 3 kepentingan memang. Yang pertama, kepentingan yang bersifat duniawi. Waduh, saya itu enak banget kalau puasa. Kenapa? Enteng rasanya badan. Jadi dipaksa untuk tidak sarapan nasi uduk, dipaksa untuk tidak sarapan atau tidak makan siangnya sate, dan seterusnya. Jadi puasa itu kayaknya enak, enteng gitu. Yang menjadi wacana dominan dari pikirannya adalah keuntungan duniawi dari puasa. Wah, asik nih bulan puasa. Toko, saya punya distributor apa gitu ya. Wah, itu pasti banjir orderan. Ya, jadi menurut MH Ainun Najib gitu ya, orang yang berpuasa ketika pikiran dominannya itulah dunia, ya sudah, memang kepentingannya dunia. Dia tidak masuk, ya, tidak mendapatkan apa yang tadi dijanjikan oleh Allah, as-saumu li, puasa itu untukku dan akan dibalas langsung oleh Allah seperti apa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang pernah saya sampaikan juga di Al-Ikhlas, paling tidak KKM lah ya. Ini KKM-nya. Kenapa berpuasa? Adalah supaya mendapatkan surga. Dibebaskan dari neraka. Kan itu salah satu hadis sahih yang menerangkan bagaimana bulan puasa pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan seterusnya. Itu yang kita kejar. Jadi kepentingannya adalah akhirat. Kalau tadi dunia saja, ya, kalau ini akhirat, tentu dunianya akan nyangkut, akan terikut ketika akhirat, supaya kita mendapatkan ridho Allah, supaya kemudian kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, mendapatkan surga dan bebaskan dari neraka.
Tapi menurut beliau nih, ketika Allah menyatakan as-saumu li, mestinya yang jadi fokus utamanya adalah ya sudah Allah. Kenapa Anda berpuasa? Ya karena Allah. Selesai. Allah. Makanya jamaah rahimanallah, saya mungkin untuk sebagian anak-anak yang yang curiosity-nya tinggi gitu ya, anak-anak SMA terutama, ketika bertanya, Pak, kenapa kita harus begini sih Pak? Kenapa kita harus begitu sih? Kenapa kita harus berpuasa? Kenapa kita nggak boleh makan babi? Kenapa kita dan seterusnya? Jawaban saya biasanya yang pertama, udah ini jawaban utama dan tidak mungkin terbantahkan. Yakni adalah karena itu perintah Allah dan kita yakin pasti ada kebaikan di dalamnya untuk kita. Itu jawabannya utama dan paling utama. Kenapa kita disuruh puasa, Pak? Ya itu perintah Allah dan pasti ada kebaikan di situ. Biasanya begitu. Karena anak-anak muda itu pasti pengen sesuatu yang yang masuk akal, yang rasional, yang kemudian apa benefitnya, kan gitu. Nah, ketika sudah begitu, baru kemudian, setelah jawabannya utama tadi, baru kemudian nanti setelah itu kita akan pasti ada hikmahnya, karena tadi bilang ada kebaikan. Nah, mari kita coba rinci kebaikan-kebaikan itu. Yang boleh jadi listnya kebaikan dari perintah atau larangan Allah itu semakin lama akan semakin banyak, atau bahkan semakin berkurang. Kok bisa berkurang? Bisa semakin banyak hikmahnya itu atau bisa berkurang. Tapi yang pasti berkurang atau bertambah harus fokusnya kembali ke yang pertama. Kan gitu kan? Satu, karena ini. Dua, kalau tidak ini maka kembali ke pertama, gitu kan? Karena benar. Kenapa babi diharamkan? Kenapa sih Pak babi itu diharamkan? Bahkan kata Ustadz Felix Xiao, ya kan? Mungkin pernah dengar postingan beliau itu. Beliau itu kan sudah merasakan dua-duanya, makan daging babi juga iya, makan daging kambing juga iya, dan sama-sama enaknya. Artinya sebelum beliau katakanlah masih Islam itu, yang namanya daging babi itu paling enak. Dan itu yang ngomong bukan kayak saya yang kayak kita yang masih mengira-ira enaknya, itu yang sudah betul-betul merasakan. Tapi begitu wacana ketika berpindah, ya keenakannya pindah ke daging tadi, ke daging kambing. Nah, ketika ada pertanyaan kenapa daging babi diharamkan? Tadi karena itu perintah Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Bahwa kemudian ada hikmah-hikmahnya. Oh, karena ada cacing pita. Oh, karena ini babi itu sifatnya adalah pemalas. Nanti kita jadi pemalas. Babi itu makannya. Itu semua hikmah yang boleh jadi akan bertambah atau berkurang. Contohnya berkurang apa? Ya tadi katanya nanti ada cacing pita dan sebagainya. Nanti anak gitu ya. Ketika kemudian diperinci ada anak, Pak, berarti kalau nanti semua parasit, semua hal yang merugikan dalam babi, apakah itu cacing, apakah itu bakteri atau apapun, bisa dihilangkan. Artinya akan ada babi yang higienis, babi yang sehat gitu ya. Maka apakah berarti jadi halal itu babi? Nah, itu masalahnya. Ketika kita kemudian mengutamakan perincian hikmah-hikmahnya itu, maka kembali ke mau babi itu kemudian jadi makanan sehat, menyehatkan karena perintahnya larangan, kembali. Karena kita nggak tahu nanti ada faktor apa lagi yang kita nggak tahu. Gitu ya. Nah, makanya tadi apapun ceritanya Allah menjadi fokus kita. Maka yang kedua nih, ya sampai 3 aja, sehingga insya Allah cepat selesai. Ini bahasa beliau ya, puasa itu gue banget. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Jadi bahasa santainya itu gue banget.
puasa itu sangat identik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam bukunya beliau itu dan Tuhan pun berpuasa. Seandainya ini dalam konteks tadi ya, seandainya Allah tidak berpuasa, ya jangan bayangkan kayak puasa yang kita lakukan ya. Seandainya Allah tidak berpuasa, maka lenyap seluruh, nggak ada lagi orang, tidak ada lagi makhluk pun yang berjalan di atas muka bumi. Kenapa dalam surat Fatir 45 itu, kalau Allah tidak menunda hukuman, coba berapa miliar orang yang syirik kepada Allah, tapi Allah masih menerbitkan matahari. Allah menahan diri untuk tidak, ya kalau saya misalnya ya, tiap hari saya kasih makan tuh, misalnya ya mohon maaf, saya kasih makan orang-orang atau anak-anak gitu ya, dikasih macam-macam gitu ya. Lalu sebagian besar dari mereka itu malah menyakiti saya, kurang ajar pada saya. Maka saya sebagai manusia normal wajar gitu, oh sudahlah ngapain, sudah dikasih macam-macam juga malah udah nggak usah kasih sekalian. Itu berarti saya nggak berpuasa. Tapi Allah berpuasa ketika bahkan semua manusia nanti pun syirik kepada atau sebagian besar syirik, matahari tetap terbit. Betapa orang yang coba seandainya ya, serupiah saja para pejabat yang korupsi itu dihukum langsung oleh Allah. Korupsi 1 rupiah atau 5 rupiah atau 1.000 rupiah saja langsung dihukum. Tentu tingkatannya macam-macam gitu ya. Yang korupsinya di atas 1 berapa? 1 M misalnya langsung klepak mati. Nggak ada sebab, nggak ada apa. Pokoknya begitu dia nominal korupsinya 1 miliar langsung mati. Yang korupsinya 100 juta langsung pada putus tangannya dan kakinya. Langsung putus begitu saja. Kalau Allah nggak menunda hukuman itu ya sudah kan. Nggak ada manusia yang bisa, ya kan? Saya ngomongin orang lain langsung mulut saya terkunci. Harus dioperasi lagi dan ya itu tadi. Jadi Allah berpuasa untuk tidak langsung menghukum hamba-hambanya. Menahan diri. Dan yang ketiga yang terakhir ya, karena itu puasa itu betul-betul identik, betul-betul Allah banget. Nah, ini bahasanya Allah banget, maka hukuman bagi pelanggarnya juga serius, terutama bagi para kekasihnya. Ya kan? Saya punya anak murid, misalnya dia agak kurang ajar, ya saya sakit hati. Tapi ya sudahlah, toh dia anak orang lain. Selesai kan? Tapi begitu anak saya yang nyolot, anak saya sendiri, kandung saya yang saya sayangi, saya cintai, saya ajar, saya didik dan sebagainya, nyolot, sakitnya luar biasa. Karena sakitnya luar biasa, maka hukumannya juga biasanya luar biasa. Karena justru dia kita kasihi, kita sayangi, maka kita akan semakin hukumannya semakin berat. Gitu ya. Nah, di antara contoh-contohnya nih para kekasihnya, bagaimana Nabi Yakub alaihissalam dalam kisah surat Yusuf diceritakan juga dalam bukunya MH itu, ada seorang miskin, seorang pengemis atau seorang yang musafir namanya Zamyal, ya, yang mau berbuka puasa tapi tidak punya apa-apa, kemudian beliau mengetuk pintu-pintu untuk minta sedekah. Salah satu pintunya adalah pintunya rumah Nabiullah Yakub alaihissalam. Dan di antara para rumah yang diketuk itu, rumah Nabi Yakub juga itu adalah yang tidak mengindahkan atau tidak memberi makan kepada musafir Zamyal ini. Sehingga ketika beliau harus berbuka tapi tidak punya apa-apa, beliau mengadu kepada Allah, menangis pada Allah. Maka mungkin bagi orang-orang lain yang bukan Nabi Yakub melakukan itu, ya mungkin hukumannya enteng saja. Nah, atau nanti di akhirat. Tapi ketika Nabi Yakub melakukan itu, hukumannya langsung setimpal. Kan rentetannya Nabi Yusuf dan seterusnya. Bagaimana kemudian? Pokoknya rentetan kisah Nabi Yakub adalah menurut beliau
Salah satunya adalah karena kasih sayangnya Allah yang cemburu. Cemburu apa? Beliau tidak mengindahkan hambanya yang namanya Zamyal itu. Lalu kisah Nabi Yunus, tentu kita akan memahami itu. Bagaimana beliau yang kemudian meninggalkan kaumnya, dihukum di perut ikan itu, dan kalau seandainya nggak berzikir maka akan sampai hari akhir, ila yaumi yub'atsun. Lalu Nabiullah Sulaiman alaihissalam dalam Sahih Bukhari kitab nikah, ya, padahal sepele, maksudnya sepele di mata kita ya, tidak mengucapkan insya Allah. Beliau raja yang hebat, raja yang perkasa, tentaranya luar biasa, kerajaannya luar biasa. Maka karena beliau seorang nabi, misinya adalah dakwah. Beliau orang hebat, jangankan beliau ya, saya aja yang orang biasa, pasti kita semua pengen punya anak yang hebat kan? Apalagi beliau raja yang hebat. Maka dalam kitab itu, dalam Sahih ini disebutkan, beliau dalam satu malam pernah mengatakan, saya akan mengelilingi istri-istri saya, ya pakai bahasa istilahnya itu sindiran ya, bahasa kinayah. Saya akan mengelilingi istri-istri saya. Dalam sebuah hadis menyebutkan 100, dalam hadis lain 70, akan mengelilingi istri-istri saya dalam satu malam. Dan nanti istri saya akan melahirkan 100 anak laki-laki yang akan meneruskan dakwah saya itu. Kemudian, tapi di situ beliau lupa mengatakan apa? Insya Allah. Ditegur sama malaikat. Jangan lupa ucapkan insya Allah. Tapi beliau mungkin lupa sampai melakukan yang itu, niatnya itu, beliau tidak mengucapkan insya Allah. Sehingga apa? Dari 100 istri-istrinya itu tidak ada satupun yang hamil dan melahirkan kecuali satu orang yang kemudian mengandung dan melahirkan. Tapi ya tadi semuanya ketentuan Allah. Yang lahir adalah bayi yang di situ disebutnya setengah manusia, yang cacat. Jangankan jadi nanti Pak Panglima perang yang perkasa yang menggantikan beliau, cacat ya, tentu tidak bisa semaksimal itu, gara-gara insya Allah melupakan insya Allah. Dan yang terakhir Nabi Nuh alaihissalam, beliau 300 tahun menangis karena apa? Dalam tanda kutip protes kepada Allah, dalam tanda kutip ya, karena dijanjikan seluruh keluargamu akan selamat. Tapi anaknya yang bernama Kan'an tidak selamat. Maka beliau semacam, loh katanya keluarga aku selamat, ya Allah kok anak saya gak selamat? Maka Allah mengatakan itu bukan keluargamu, dia gak amal soleh, maka itu bukan keluargamu. Udah kamu jangan, kira-kira ya, ma laisa laka bihi ilm, kamu gak tahu, jangan mengatakan meminta sesuatu yang kamu gak tahu. Itu saja digituin doang nih, ditegur gitu doang. 300 tahun menangisnya Nabiullah Nuh alaihissalam. Maka jamaah rahimanallah, tentu banyak teladan dari kisah-kisah yang boleh jadi kita sudah mendengarnya sebelumnya, tapi kita sama-sama ingatkan supaya oh iya, kalau itu bagaimana kita mencontoh para nabi, para ulama dalam konteks bagaimana kita berpuasa agar insya Allah kita selamat di dunia dan demikian jamaah rahimanallah, mohon ampun kepada Allah jika ada kesalahan, wallahu a'lam bishawab, dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.